Jangan tahu malam ngedenger kayak keramaian pasar gitu kan. Nah, ini diem apa? Tadi dulu lagi cerita. Selamat datang di rumah saya. Bersama saya Fakhri. Kita akan membahas misteri-misteri yang ada di Indonesia. Kan tadi gue bilang kursinya jangan lupa. Ini nggak ada kursi. Oke, balik lagi. Soalnya tadi jatuh, biasa teman-teman. Jadi hari ini kita akan bahas pasar yang ada di gunung di Indonesia. Ada 3 gunung yang punya pasar setan ini bisa dibilang angker. Satu Gunung Arjuno yang ada di Malang, di Kota Batu tepatnya. Nah, gunung ini diceritakan katanya punya pasar setan. Jadi ada pendaki yang dijaket di pasar tersebut. Dia kasih uangnya, dapat kembaliannya. Keesokan harinya dia beli, jaketnya masih ada. Nah, tapi uangnya jadi daun, uang kembalian. Nah, kata orang teman-temannya atau orang sekitarnya bilang, gak lama dari itu dia meninggal. Nah, ada lagi cerita katanya kalau ada suara gamelan. Kalau malam tuh ada suara gamelan. Nah, yang dengar gamelan ini, kalau kalian dengar nih ya, katanya kalian bakal dinikahin sama setan. Katanya. Nah, itu aja sih. Tapi kalau saran gue ya, kalau ke gunung gak usah bawa duit. Ya bawa kredit card lah gitu, siapa tahu bisa pakai debit apa gimana, atau pakai headset kalau naik tuh sambil denger lagu. Jadi nggak ada suara gamelan, aman. Yang penting aman dah. Yang kedua ada Pasar Dieng Gunung Lawu. Nah, banyaklah orang tahu Gunung Lawu ini gimana. Nah, jadi di Gunung Lawu tuh ada 3 jalur. Nah, salah satunya tuh namanya jalur Candi Ceto. Nah, kalau lu naik ini katanya sih lebih deket, makanya banyak notis tuh. Nah, di jalur ini ada cerita katanya tuh kalau lu naik, kalau nggak siang kalau nggak malam bakal dengan keramaian gitu tuh, kayak di pasar, kayak ayo deh beli deh, ayo deh ngutang apa gimana. Nah, katanya kalau lu denger gitu lu kayak harus transaksi gitu kan, apa lu ngerespon gimana. Tapi ada cerita diwajibkan melempar uang gitu. Nah, ngelempar uang terus lu ngambil bara, ngambil tanah kayak ngambil batu apa gimana, pokoknya transaksi aja dah, bodoh dah. Ya lu lempar ke uang berapa, 1.000, 2.000, jangan kebanyakan. Nah, jadi kalau nggak ngelakuin ini, katanya itu ada cerita di mana ada pendaki yang hilang. Nah, pendaki ini nemenin temennya kencing. Nah, lu nemenin temen lu kencing, terus lu yang hilang tuh gimana ceritanya? Pokoknya apa yang dibilang sama orang naik gunung tuh lakuin aja dah, daripada lu nggak aman gitu. Berabe lu pulang hilang nggak tahu kan gimana. Jadi yang ketiga adalah Pasar Bubrah di Gunung Merapi. Nah, pasar ini udah terkenal banget bagi para pendaki, bahkan masyarakat sekitar pun tahu. Sampai-sampai ditulis ini pelangnya tuh ada Pasar Bubrah. Tapi pas lo lihat nggak ada apa-apa, kosong, cuma tanah kosong doang. Nah, pasar ini bukannya pas Jumat malam. Tapi yang jualan bukan manusia sih, tapi setan. Setan. Nah, lokasinya ini deket sama pos terakhir, satu area malahan sama pos terakhir untuk pemberhentian masang tenda. Nah, jadi kalau misalnya lu lagi berhenti situ, terus lu lihat ada atau denger, ayo beli apa gimana, lu respon aja, apa lu ngelempar duit apa gimana, sebagai biasanya tradisi sih katanya. Nah, jadi ada cerita juga di mana ada yang lagi camping, pasang tenda gitu. Nah, dia tuh ditawarin pisang. Ya dia mau beli pisang nggak apa gimana nggak tahu. Nah, pas dia beli langsung nggak sadar, pingsan. Nah, mungkin yang jual ini bukan manusia, siapa setan kan, langsung nawarin pisang. Lu gimana ceritanya setan bawa pisang? Jadi ya kira-kira begitu sih. Tapi kata Mbak Marijan juga, dia bilang kalau di situ tuh di Merapi itu emang banyak kerajaan setan. Nggak tahu setan apa aja, mungkin Dajjal pun ada. Nah, yang paling terkenal itu Mak Lampir. Nah, Mak Lampir ini ya nggak tahu gue pernah lihat, tapi gimana, mungkin serem sih sampai orang bisa pingsan apa gimana. Jadi guys, kalau lu misalnya ke pasar nih, pasar beneran, jangan di gunung. Nah,
Itu udah pasti setan yang jualan. Nah, ini cerita ini sih bukan berdasarkan pengalaman pribadi apa gimana, tapi ini banyak cerita-cerita aja sih. Kayak lu lihat artikel tuh banyak sih yang horor-horor apa gimana. Nah, bagi ada yang tahu aslinya kayak gimana atau punya cerita lebih apa yang kayak gimana, pernah ngalamin sendiri, kasih tahu aja. Nah, mungkin kalau gua salah juga, lu koreksi aja nggak apa. Gua lebih senang dikoreksi daripada diputusin. Nah, jadi sekian dari gua. Terima kasih sudah ngeliat gue nih. Ini pertama kali gue di sini nih. Lu beruntung dah pokoknya. Gak ada yang lebih beruntung daripada lu. Sekian, terima kasih.